Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Anissa dengan NIM 202020207063. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekosistem pada pertemuan kedua. Yang pertama ada satuan dalam ekosistem. Satuan dalam ekosistem yang pertama itu ada individu. Individu berarti organisme tunggal yang menetap pada suatu tempat. Contohnya itu ialah seekor monyet dan seekor nyamuk. Yang kedua ada populasi. Populasi merupakan sejumlah individu sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Contoh dari organisme itu disebut apabila mempunyai persamaan anatomi, morfologi, dan fisiologi serta dapat menghasilkan keturunan yang fertil. Yang ketiga itu ada komunitas. Komunitas merupakan seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Populasi rumput, serangga, harimau, dan kijang dalam satu daerah padang rumput membentuk suatu komunitas. Selanjutnya ada ekosistem. Di habitat suatu komunitas terdapat benda tak hidup seperti air, tanah, udara, dan matahari. Anggota komunitas berinteraksi dengan benda tak hidup membentuk ekosistem. Ada dua bentuk ekosistem yaitu alami dan buatan. Ekosistem alami itu merupakan ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Sedangkan ekosistem buatan itu adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk kebutuhan tertentu. Selanjutnya ada bioma. Bioma merupakan tingkatan organisasi yang lebih tinggi daripada ekosistem. Selanjutnya itu ialah biosfer. Biosfer merupakan kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi. Biosfer merupakan lapisan permukaan bumi dan atmosfer yang dihuni oleh seluruh makhluk hidup. Selanjutnya itu ada bentuk interaksi dalam ekosistem. Yang pertama itu ada netralisme. Netralisme itu merupakan jika makhluk hidup berinteraksi tetapi tidak mengganggu satu sama lain. Maka interaksi yang terjadi ialah interaksi netral. Mereka hanya hidup di dalam ekosistem yang sama dan tidak ada persaingan dan mangsa-memangsa dalam interaksi ini. Selanjutnya ialah predasi. Predasi ialah interaksi antara mangsa dan pemangsa. Dalam sebuah ekosistem, interaksi ini menjaga keseimbangan jumlah pemangsa dan mangsa dalam sebuah ekosistem. Contoh interaksinya ialah zebra dan singa di padang savana. Selanjutnya itu ada kompetisi. Kompetisi ini merupakan interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang sama untuk mendapatkan sebuah makanan, misalnya persaingan antara kerbau dan kambing untuk mendapatkan sebuah rumput di ekosistem padang rumput. Ketiga interaksi ini disebut dengan pola interaksi antar konsumen biotik. Selanjutnya itu ialah antibiosis. Apa itu antibiosis? Antibiosis itu merupakan interaksi antara dua makhluk hidup atau organisme yang berbeda jenis. Salah satu makhluk hidup itu dapat menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lainnya. Selanjutnya itu adalah simbiosis. Simbiosis ini merupakan keuntungan interaksi ketergantungan suatu organisme dengan organisme lain yang saling mempengaruhi. Simbiosis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yang kedua ada komensalisme, yang ketiga ada parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua organisme yang saling berhubung tetapi saling menguntungkan antara satu sama lain. Contohnya itu adalah hubungan antara kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu yang hinggap di bunga akan mendapatkan nektar, sedangkan bunga tertentu dalam melakukan aktivitasnya itu akan terbantu dalam aktivitas penyerbukan. Selanjutnya itu ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ialah hubungan antara dua organisme saat satu pihak diuntungkan dan pihak lain itu tidak dirugikan atau tidak diuntungkan. Contohnya ada ikan remora, yang mana ikan itu menempel pada hiu. Ikan remora yang menempel pada hiu akan mengambil sisa makanan yang tidak dapat dimakan kembali oleh ikan hiu. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara kedua organisme saat suatu organisme itu diuntungkan dan yang lain itu dirugikan. Contohnya ialah nyamuk dan manusia. Saat nyamuk hinggap dan menggigit manusia, nyamuk itu akan diuntungkan dengan mengambil darah pada manusia. Namun aktivitas nyamuk ini akan merugikan manusia. Selanjutnya itu ialah rantai makanan.
Nah, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Selanjutnya itu ialah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling bersinggungan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jaring-jaring makanan merupakan rantai makanan yang jauh lebih kompleks. Selanjutnya, itu ada piramida makanan. Piramida makanan merupakan diagram yang menggambarkan susunan tingkatan trofik satu dan trofik lainnya berdasarkan jumlah, biomassa, dan kemampuan menyimpan energi pada setiap tropiknya. Sesuai dengan namanya, susunannya itu berbentuk piramida dan komposisinya semakin ke atas itu akan semakin mengecil. Bisa kita lihat yang di gambar paling bawah itu ada produsen. Selanjutnya itu akan dimakan oleh konsumen pertama. Konsumen pertama itu akan dimakan oleh konsumen kedua, dan yang terakhir itu konsumen kedua akan dimakan oleh konsumen ketiga atau puncak. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.